Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yanti Boymau. Saya adalah dosen di Prodi Fisika Universitas San Pedro, Nusa Tenggara Timur. Saya bergabung di Universitas San Pedro sejak tahun 2020. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu fisika, dan sekarang saya adalah Ketua Program Studi di Program Studi Fisika Universitas San Pedro. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKPT saya di bidang pengajaran pada mata kuliah termodinamika. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 3. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar termodinamika melalui kajian fisika dan matematika untuk topik yang berkaitan dengan perumusan hukum pertama termodinamika, persamaan sistem gas ideal, gas nyata, teori kinetik gas secara makroskopis, keberlakuan hukum kedua termodinamika, potensial termodinamika, entropi, dan hubungan termodinamika dan persamaan keadaan gas. Beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, project based learning, dan case based learning. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan ada UTS di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain S9, P3, KK8, KU2, yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi teknologi yang relevan dengan bidang fisika, mampu memanfaatkan keilmuan fisika dalam kehidupan sehari-hari, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun CPMK dari mata kuliah ini antara lain mampu menjelaskan konsep-konsep dasar termodinamika secara bertanggung jawab, mampu mengaitkan ilmu termodinamika dalam pengerjaan soal, mampu dalam menganalisis atau mengkaji artikel ilmiah berdasarkan teori termodinamika. Asesmen penilaian dalam mata kuliah ini adalah kehadiran 10%, partisipasi 15%, UTS 20%, dan UAS 40%. Adapun materi yang akan saya ajarkan pada pertemuan hari ini adalah materi pertemuan keempat, yakni menganalisis hukum pertama termodinamika, dan pada pertemuan ini terbagi atas pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pendahuluan berisi salam pembuka, doa, review materi, dan dosen menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun penyajian, dosen akan menjelaskan tentang kalor, usaha, dan hukum pertama termodinamika. Kemudian mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil, berdiskusi, dan menyampaikan hasil diskusi. Pada bagian penutup, dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan mahasiswa merangkum materi. Pada mata kuliah termodinamika, saya menerapkan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery yaitu metode ceramah, pemaparan materi pada sesi perkuliahan. Interaction yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi, saya membagi mahasiswa secara berkelompok, kemudian mengerjakan soal. Kemudian tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Adapun asesmen yaitu pemberian tugas, tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Akhirnya, selamat menyaksikan video PDD UKPT Termodinamika. Selamat siang. Selamat siang, Oke, silakan duduk kembali. Kalian apa kabar? Baik. Oke, sebelum memulai dengan materi kita pada hari ini, silakan satu orang pimpin kita dalam doa.
Oke, terima kasih Nelci sudah pimpin kita dalam doa. Oke, hari ini apakah semuanya hadir? Hadir. Coba ya, saya cek dulu ya. Cipriana, Marlince, Elizabeth. Oke, sepertinya semuanya hadir ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hukum pertama termodinamika. Ya, nah dalam hukum pertama termodinamika ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami tentang konsep kalor. Kemudian yang kedua itu bagaimana adik-adik semua memahami tentang konsep usaha atau kerja. Kemudian yang ketiga itu bagaimana memahami hukum pertama termodinamika. Oke, adakah yang masih mengingat materi pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangan bagi yang mau menjawab. Oke, Ana, silakan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung. Oke, tepat sekali ya. Masih adakah jawaban yang lain? Ya, masih adakah yang mengingat materi tentang minggu kemarin? Saya tentang lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah hal-hal yang tidak berubah selama proses itu berlangsung dan membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Oke, benar sekali ya jawaban kalian berdua. Itu materi minggu sebelumnya, dan saya harap kalian semua, adik-adik semua tetap mengingat materi tentang sistem dan lingkungan. Kenapa? Karena sepanjang semester ini dalam belajar termodinamika kita akan selalu materi-materi itu akan selalu berkaitan dengan sistem dan lingkungan. Oke. Nah, dalam hukum pertama termodinamika itu kita akan belajar tentang yang pertama itu kalor. Kira-kira ada yang ingat apa itu kalor? Saya Ya, silahkan. kalor merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu dalam ruangan. Ya, benar ya. Energi yang berpindah akibat perbedaan suhu dalam ruangan ya. Nah, kalau dalam termodinamika, kalor itu didefinisikan sebagai bentuk energi yang berpindah dalam dari dua sistem yang berlainan temperatur ya. Bisa diperhatikan gambar. Jadi di sini ada dua sistem, yaitu sistem A dan sistem B. Di mana sistem A dan sistem B ini terdapat perbedaan suhu ya. Nah, setelah sistem A dan sistem B ini berinteraksi, maka suhu pada sistem A dan sistem B itu menjadi sama. Oke. Nah, kalor itu dilambangkan dengan Q dan satuannya yaitu Joule. Oke. Nah, dalam termodinamika kita perlu tahu bahwa Q ini dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Mantap. Oke. Q bernilai positif ketika kalor diberikan ke sistem ya, atau Q lebih besar 0 ya. Kemudian ketika kalor keluar dari sistem, artinya Q-nya bernilai negatif atau Q lebih kecil dari 0. Oke. Nah, ada satu keadaan di mana Q itu nilainya sama dengan 0. Ya, itu dinamakan dengan proses adiabatik ya. Oke, selanjutnya usaha atau kerja ya. Jadi dalam mekanika, usaha atau kerja itu sebagai usaha itu merupakan gaya dikali perpindahan dalam bentuk ya, dalam arah X ya. Nah, sedangkan dalam termodinamika, usaha itu melibatkan interaksi antara sistem dan lingkungan.
Oke, mari kita lihat bagaimana usaha dalam hukum pertama termodinamika ini. Nah, di sini usaha pada gas ya. Perhatikan gambar ini. Ya, jadi ketika gas ini kita panaskan, maka piston akan berpindah sejauh ini delta S. Jelas ya gambarnya? Ya, akan berpindah sejauh delta S ya. Nah, gaya yang bekerja dalam tabung tersebut yaitu F sama dengan P ini apa? Tekanan ya. Tekanan yang terjadi dalam tabung tersebut. Kemudian A ini merupakan luas penampang. Oke, benar ya. Nah, ketika tekanan dan luas penampang itu selalu ada dalam keadaan yang konstan, maka usaha dapat kita nyatakan dengan persamaan PA dikali delta S. Nah, oke. Karena luas penampang ini sama dengan delta S dan juga delta S sama dengan delta V, di mana tadi di awal ada pemuaian ya, dari volume awal menjadi volume akhir. Sehingga luas penampang itu sama dengan delta S sama dengan delta V. Sehingga usaha ini dapat kita tulis sini saja ya. Usaha ini dapat kita tulis tekanan dikali delta V, atau usaha sama dengan tekanan dikali V akhir dikurang V awal. Oke ya. Ya sudah ya penjelasan yang ini, dimana P itu tekanan gas, kemudian delta V itu perubahan volume, dan W itu yang merupakan usaha dalam gas tersebut ya. Nah, nilai W ini dapat bernilai positif dan juga negatif, sama seperti tadi nilai pada kalor ya. Jadi usaha bernilai positif ketika sistem melakukan usaha. Sistem melakukan. Oke. Kemudian nilai usaha itu negatif ketika sistem diberikan usaha. Oke, nah perlu kita pahami baik-baik tentang konsep kalor dan usaha tadi, karena akan saling berkaitan dalam perumusan tentang hukum pertama termodinamika. Oke, jadi hukum pertama termodinamika itu merupakan suatu keadaan di mana sistem kita berikan kalor, dan kalor tersebut akan digunakan untuk melakukan kerja dan mengubah energi dalam sistem tersebut. Oke. Nah, persamaan hukum pertama termodinamika itu di mana kita memberikan kalor pada suatu sistem ya. Jadi Q sama dengan energi dalam, perubahan energi dalam ditambah usaha ya, dimana Q itu kalor, delta U itu merupakan perubahan energi dalam, dan W itu usaha ya. Jadi Q satuannya ya kalori atau joule ya. Kemudian delta U satuannya sama ya, kalori atau joule.
Kemudian usaha satuannya sama juga ya, kalori atau joule. Oke, nah kita lihat ya persamaannya. Q sama dengan delta U plus W ya, usaha ya, dimana nilainya sebanding ya. Jadi ketika kalor itu nilainya 100 joule, maka delta U plus usaha nilainya juga harus 100 joule, harus sama ya. Sudah paham tentang perumusan hukum pertama termodinamika ini? Oke, kalau sudah, mari kita lihat contoh soal. Ya, kita akan sama-sama mengerjakan contoh soal ini ya. Yang diketahui di soal ini apa saja? Kalau Iya. Oke. Q-nya berapa? 200 kalori. Coba perhatikan baik-baik. Nilai Q ini bernilai positif atau negatif? Ayo, yang benar yang mana? Negatif? Negatif ya. Negatif ya, karena dikeluarkan dari sistem. Oke. Nah, di soal diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sehingga minus 200 dikali 4,2 hasilnya ya 840 joule. Kemudian yang diketahui selanjutnya apa? Nilainya 400 ya. Perhatikan lagi. Nilainya positif atau negatif? negatif. Oke, negatif ya. Negatif 400 joule. Oke. Nah, tadi kita sudah sama-sama ketahui bahwa persamaan hukum pertama termodinamika yaitu Q sama dengan delta U tambah W. Q sama dengan delta U ditambah W. Sekarang di soal ini yang ditanyakan delta U-nya berapa? Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Q sama dengan delta U plus W. Q-nya berapa? Oke. Delta U-nya belum diketahui. Usahanya minus 400 joule ya. Berarti delta U sama dengan bagi atau tambah? Oke. Hasilnya berapa? Coba kita sama-sama cari ya. Minus 440 joule. Oke. Sudah paham semua kok? Oke, kalau sudah paham semua tentang perumusan hukum pertama termodinamika dan bagaimana menyelesaikan soal, maka sekarang kita akan masuk pada latihan soal ya. Soalnya ada 2 nomor. Silakan membentuk kelompok ya, 2 kelompok saja ya, sebelah sini kemudian sebelah sini. Waktunya 5 menit ya.
negatif 100. Oke. Ini tambah. Jadi 5. Ya. Tidak punya loh ya. Terima kasih. Oke, jawabannya yaitu 3000 joule. Apakah ada yang jawabannya berbeda daripada jawaban yang dikerjakan oleh Petronella? Oh, sama semua ya. Jadi yang diketahui di soal itu Q-nya 2000 joule ya, benar. Positif ya. Iya. Kemudian usahanya negatif. Ya, benar. Oke. Nomor 1 jawabannya 3000 joule. Nomor 2 siapa yang mau mengerjakan di papan? Oke, silakan Marlin. Oke, hasilnya 325 joule. Silakan duduk. Apakah ada yang punya jawaban selain yang dikerjakan oleh Marlin? Sama semua ya. Kita perhatikan tandanya apakah benar. Q-nya benar bernilai positif. Iya. Usahanya benar negatif. Iya. Oke. Berarti semua sudah paham ya tentang hukum pertama termodinamika ini. Nah, apakah ada pertanyaan? Apakah ada penyerapan dalam hukum termodinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mantap sekali pertanyaannya Nilci ya. Karena biasanya Miss selalu bilang bahwa ketika kita belajar tentang fisika, itu selalu berhubungan dengan aktivitas kehidupan kita. Sehingga Nilci langsung bertanya, apakah kaitan hukum pertama termodinamika dengan keseharian kita? Oke, Miss mau tanya, di sini ada yang pernah memasak air di rumah? Hampir semua ya, hampir semua pernah masak air di rumah. Nah, sebenarnya ketika kalian sedang memasak air di rumah itu adalah, yang kalian amati itu adalah sebenarnya hukum pertama termodinamika. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu hukum pertama termodinamika? Oke, kita lihat sistem yang disebut dalam proses tersebut yaitu air yang berada dalam panci. Kemudian lingkungannya adalah kompor dan dapur tersebut ya. Nah, ketika kita memasak air, artinya kita sedang memberikan kalor kepada sistem tersebut. Sehingga apa? Energi dalam sistem tersebut semakin bertambah. Sehingga menghasilkan apa? Airnya menjadi matang. Ya, airnya menjadi panas, airnya menjadi matang ya. Jadi itu hukum pertama termodinamika dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian ketika airnya itu mendidih, biasanya tutupan panci itu seperti meletup-meletup ya. Jadi ketika kalian melihat bahwa tutupan panci itu seperti meletup-meletup itu, artinya sistem sedang melakukan usaha. Ya, jadi itulah hubungan hukum pertama termodinamika dalam kehidupan kita setiap hari. Oke. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Mantap. Silakan Ella. Baik, kesimpulan untuk materi hari ini yaitu kita belajar tentang kalor dan usaha, di mana kalor itu nilainya simbolnya adalah Q dan bernilai positif ketika diberikan kepada sistem. Oke. Kemudian kalor atau Q ini bisa bernilai negatif ketika sistem melepaskan kalor. Oke. Sedangkan W atau usaha bernilai positif ketika sistem melakukan usaha dan juga bernilai negatif apabila sistem menerima usaha. Oke, mantap ya. Apakah masih Oke. Jadi
Ki itu bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Begitupun usaha ya, itu semua tergantung pada usaha yang dilakukan dalam sistem tersebut ya. Masih ada lagi? Oke, delta U. Delta U itu juga bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Nah, ketika delta U bernilai positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah. Dan delta U ini bernilai negatif ketika energi dalam sistem ini berkurang. Oke. Sampai sini sudah paham semua ya tentang hukum pertama termodinamika. Ya, materi hari ini cukup sampai di sini, dan minggu depan itu kita akan membahas lagi tentang proses-proses yang ada dalam termodinamika ya. Ada 4 proses dalam termodinamika, yaitu isotermal, isobarik, isohorik, dan proses adiabatik. Kemudian kita juga akan membahas perumusan hukum pertama termodinamika untuk berbagai sistem. Jadi tugas kalian adalah silakan mempelajari tentang 4 proses tersebut, dan minggu depan kita akan diskusi. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang.